Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ramadhani dengan NIM 230300025 dengan mata kuliah Geometri Analitik. Nah, mari kita simak materi pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan materi tentang persamaan garis lurus di ruang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang geometri analitik yang poinnya yaitu garis lurus di ruang. Persamaan garis lurus di ruang itu akan terbentuk apabila diketahui dua buah titik yang terletak pada garis tertentu. Jadi, persamaan garis itu tuh apabila dua buah titik kita hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus di ruang. Misalnya kita ambil titik P. Titik P itu adalah X1, Y1, dan Z1. Sedangkan titik Q, X2, Y2, dan Z2. Kemudian kita akan membuat grafik. Ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Yang pertama kita letakkan di titik P. Titik P tadi yang kita ketahui yaitu X1, Y1, dan Z1. Kemudian di sini akan membentuk sebuah vektor. Apabila kita hubungkan garis ini akan membentuk sebuah vektor. Kemudian kita masukkan titik Q tadi. Titik Q tadi itu adalah X2, Y2, dan Z2. Kemudian, untuk menentukan garis lurus di ruang tadi itu, kita ambil sembarang titik. Misalnya di titik X. Titik X ini kita letakkan di sini. Kita ambil sembarang titik yaitu X. X, Y, Z. Kemudian dari ilustrasi dari gambar ini akan membentuk sebuah vektor. Maka vektor yang terbentuk dari gambar di atas adalah yang pertama, yaitu kita hubungkan vektor ini adalah P dan ini adalah Q. Kita masukkan ke sini. Vektor PQ sama dengan kita sudah tahu ini adalah titik P. P ini adalah X1, Y1, dan Z1. Sedangkan Q, X2, Y2, dan Z2. Jadi vektor dari PQ itu adalah X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Nah, kita sudah dapat vektor PQ. Kemudian titik X tadi. Titik X tadi itu adalah X, Y, Z pada garis lurus G akan mempunyai vektor pula, vektor P. Vektor P itu adalah lambda dikali vektor PQ. Dari titik X yang kita ambil tadi itu akan mempunyai vektor pula. Vektor itu adalah terletak di vektor P. Jadi, vektor P itu adalah lambda dikali dengan vektor PQ. Kemudian, dari vektor yang kedua itu kita akan menentukan vektor arah. Vektor arah itu dilambangkan dengan A
atau vektor arah sama dengan lambda dikali x2 kurang x1, y2 kurang y1, z2 kurang z1. Sama dengan juga, ini dinamakan dengan x2 kurang x1 ini kita lambangkan dengan A. Sedangkan Y2 kurang Y1 ini kita lambangkan dengan B, Z2 kurang Z1 ini kita lambangkan C. Jadi, rumusnya adalah vektor A sama dengan lambda dikali A, B, C. Ini adalah persamaan pertama. Dari gambar yang ini, kita akan mempunyai persamaan parameter juga. Dari ilustrasi gambar ini, kita dapat menentukan persamaan parameter dan linear. Persamaan ini vektor arah. Yang pertama adalah vektor arah, yang kedua adalah persamaan parameter. Persamaan parameter itu kita lambangkan dengan G. Sama dengan X sama dengan X1 ditambah lambda A. Sebagaimana yang kita ketahui, lambda A ini lambda A. Jadi lambda A ini lambda A. Jadi lambda A itu adalah seperti X2 dikurang X1 sama dengan lambda A. Jadi rumusnya adalah X sama dengan X1 ditambah X2 dikurang X1 atau X1 ditambah dengan lambda A. Lambda A ini sama dengan X2 kurang X1. Y sama dengan Y1 ditambah lambda B. Lambda B sama juga dengan Y2 dikurang Y1. Yang Z sama dengan Z1 ditambah lambda C. Lambda C itu sama dengan Z2 dikurang Z1. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu persamaan linear. G sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan Z kurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Kita tahu bahwa tadi itu adalah X2 kurang X1 ini sebagai nilai A. Dan Y2 kurang Y1 ini adalah sebagai nilai B. Dan Z2 kurang Z1 ini adalah nilai dari C. Ini adalah persamaan yang ketiga. Dari ketiga persamaan yang kita peroleh ini, persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Garis lurus G melalui 2 titik
dengan syarat. Jadi dia pakai syarat. Persamaan linear ini pakai syarat. Yang pertama itu adalah X2 dikurang X1 itu tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, Y2 dikurang Y1 itu tidak boleh sama dengan 0. Dan yang ketiga, Z2 dikurang Z1 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan dari materi garis lurus di ruang itu, dapat kita simpulkan, dapat kita ambil 3 rumus dan 3 persamaan pula, atau sama dengan 3 persamaan dari ilustrasi ini. Kemudian kita akan membahas tentang itu persamaan vektoris. Persamaan vektoris itu kita akan memakai rumus G sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Kita tahu bahwa tadi X2 kurang X1 itu sama dengan A, Y2 kurang Y1 ini sama dengan B, Z2 kurang Z1 ini sama dengan C. Jadi dari rumus ini dapat kita simpulkan yaitu, atau bisa kita pakai rumus ini, bisa juga pakai ini. Kalau yang ini tuh X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda A, B, C. Jadi contoh soalnya seperti ini. Nah, jadi kita akan menentukan contoh soal. Tentukan persamaan vektoris, parameter, dan linear melalui titik P, min 2,3,1, Q, 4,1,3. Jadi, kita selesai ini tanya soal itu adalah persamaan vektoris, parameter, dan linear. Pertama, kita akan membuat yang A. Yang A itu adalah titiknya tadi yaitu P, titik P min 2,3,1, Q, titik Q itu adalah 4,1,3. Di sini kita disuruh mencari persamaan vektoris. Kita buat di sini dulu. Persamaan vektoris. Sebagaimana yang kita ketahui, persamaan vektoris itu kita pakai rumus lambda A, B, C aja. Sebabnya lebih simpel kayak itu kan. Rumusnya G sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1 Z1 ditambah lambda A, B, C. Tunggu dulu sebentar. Lanjut, kita turunkan rumus ini. X, Y, Z sama dengan X1. Ini sebagai nilai X1. Ini sebagai nilai X1, Y1, Z1. Dan ini X2, Y2, dan Z2. Kita masukkan X1. X1-nya adalah min 2, Z1-nya adalah 3, Y1, dan Z1-nya adalah 1. Ditambah
lambda. Nilai A, lambda A ini adalah sama dengan lambda A ini sama dengan X2 dikurang X1. Ini kita pegang rumus ini, X2 dikurang X1. Jadi nilai dari X2 ini dikurang dengan X1. X2 nya adalah 4 dan X1 nya adalah min 2. Jadi 4 dikurang negatif 2. 4 dikurang negatif 2 adalah 4 kurang negatif 2. Negatif ketemu negatif berubah menjadi plus. Jadi 4 ditambah lambda A ini adalah 4. Kita masukkan ini 4-nya lambda A. 4 dikurang negatif 2. Kita masukkan sini. Lambda 4 dikurang negatif 2. Gitu kan? Nah, kita masukkan yang nilai B. Ini sebagai nilai A, ini B. Nilai B itu adalah Y2. Y2 adalah kita 1 dan Y1 kita adalah 3. Jadi 1 dikurang 3. Nah, kemudian yang C. Yang C itu adalah Z2. Z2 kita 3 dan Z1 kita 1. Jadi 3 dikurang 1. A. 4 dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif hasilnya plus. Jadi 4 dikurang 2 menjadi 4 tambah 2 itu adalah 6. Yang B. 1 dikurang 3. 1 kurang 3 itu adalah negatif 2. C. 3 dikurang 1. 3 kurang 1 hasilnya 2 kan. Jadi kita masukkan lagi ke sini. Lambda A kita sudah dapat 6. Kemudian nilai B tadi itu adalah 2 dan nilai C adalah negatif 2 dan nilai C adalah 2. Jadi negatif 2,2. Kita sudah dapat rumus yang vektoris. Kemudian yang parameter. Yang parameter kita memakai rumus yang parameter kita akan memakai rumus ini. Rumusnya G sama dengan kurung kerawal X sama dengan X1 ditambah lambda A. Y sama dengan Y1 ditambah lambda B. Z sama dengan Z1 ditambah lambda C. Kita masukkan aja sini. X1 kita ada tadi min. X1 kita adalah min 2. Ditambah lambda A kita adalah dan kita sudah tahu dari atas nih lambda 6. Y. Ini kemudian kita akan mencari nilai Y. Nilai Y itu adalah Y1 kita adalah 3 ditambah lambda B kita adalah tadi min 2. Kemudian Z sama dengan Z1 kita adalah 1 ditambah lambda C kita ada 2. Selesai. Yang ketiga yaitu persamaan linear. Persamaan linear itu kita memakai rumus ini. X dikurang X1 per A, ini sama dengan A, ini sama dengan B, dan ini sama dengan C. Kita masukkan ke sini. X G sama dengan dikurang X1 per A sama dengan Y dikurang Y1 per B sama dengan Z kurang Z1 per C. X1 kita yaitu min 2. Min ketemu min plus menjadi plus. Per
nilai A kita adalah 6. Sama dengan Y dikurang nilai Y kita adalah 3, jadi Y dikurang 3 per nilai B kita adalah min 2 sama dengan Z dikurang Z1 kita adalah 1 per nilai lambda C kita adalah nilai lambda kita adalah 2. Jadi dari ketiga persamaan ini akan mempunyai hasil sama. Ini adalah lambda min 6, min 2, sedangkan di sini sama. Lambda min 6, min 2, dan 2. Di sini juga sama. Ini hasilnya. 6, min 2, 2. Jadi, kita memakai rumus ketiga-tiganya, tapi hasilnya tetap sama. Kayak gini. Ini adalah membuktikan menggunakan rumus vektoris, parameter, dan linear. Nah, sampai segitu materi kita pada sekarang ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi bagi saya mohon maaf. Saya belajar dari kesalahan, bukan bisa gini. Saya itu belajar dari kesalahan, bukan bisa pandai saja gitu. Sebab manusia ini mempunyai kekhilafan, gitu kan. Nah, saya belum bisa seperti guru-guru yang lain, tapi saya sudah bisa mencoba membahas materi tentang persamaan garis di lurus ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah contoh untuk mengerjakan sebuah soal tentang persamaan garis di lurus di ruang ini dengan menggunakan rumus vektoris, parameter, dan linear. Nah, kalau ada kesalahan saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.